Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam mesra dari saya. Apa khabar semua? Semoga sihat-sihat dan positif selalu ya. Di tema readingan kali ini, saya ingin membahaskan sesuatu yang bersifat fun reading, iaitu yes. Ini tentang kamu yang paling dia suka. Baik teman-teman, tanpa membuang waktu, kita langsung saja ke bacaan umum hari ini ya. Seperti apa energi dia? Seseorang yang sangat sukakan kamu. Kita lihatkan di sini ya. Seperti apa energi dia? Seseorang yang sangat suka akan sesuatu tentang dirimu. Seperti apa energinya? Seseorang yang tertarik banget sama kamu. Siapa orang ini? Oke teman-teman, kita lihatkan di sini ya. Wow, Knight of Pentacles. Teman-teman, beberapa di antara kalian ini ya, mungkin juga merupakan rakan sekerja, atau ini seperti rakan kamu, rakan bisnes kamu ya, seseorang yang bekerja sama dengan kamu. Atau dengan kemunculan Knight of Pentacles, ini juga mengindikasikan hubungan ataupun perkenalan yang sudah cukup lama. Teman-teman, orang ini sangat berorientasikan kepada pekerjaan. Maka jikalau dia suka kamu sekalipun, tindakan dan pergerakannya ke kamu itu agak lambat banget ya, kerana dia sangat fokuskan ke arah pekerjaannya. Nah, itu tidak berarti dia tidak menyukai kamu, tetapi dia sangat memprioritaskan pekerjaannya. Kemunculan Knight of Pentacles sekali lagi ya, mengindikasikan sebenarnya beberapa di antara kalian ya, orang ini sudah cukup lama mengenali kamu. Oke teman-teman, Eight of Cups mengindikasikan seseorang yang kamu kenali dan seseorang yang sempat pergi dari kamu. Teman-teman, kamu sesuaikan. Apakah ini mungkin ya sempat menarik energi hubungan putus nyambung, dia yang pergi dari kamu ataupun kamu yang sempat pergi dari koneksi ini. Kalian mungkin sempat jeda, sempat berpisah, kemudiannya bertemu lagi ya. Oke teman-teman, saya juga menarik energi seseorang yang sebenarnya banyak beban dari segi pekerjaannya. Dia mungkin sangat diandalkan untuk go all the way out ya, memberikan segala-galanya. Tetapi teman-teman, orang ini orang yang sangat mandiri dan seseorang yang bisa diandalkan, orang yang cukup bertanggung jawab. Dan walaupun bebannya cukup banyak teman-teman ya, dia adalah seseorang yang boleh menghandle segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaannya. Saya juga sempat menarik energi seseorang yang susah ataupun senang, itu ditanggung sendiri. Nah, bersebelahan dengan Eight of Cups, orang yang banyak bebannya. Nah, ini mungkin juga pemicu ya, kepada mengapa satu ketika dahulu dia sempat pergi dari kamu. Oke teman-teman, Seven of Cups. Saya menarik energi seseorang yang detik ini teman-teman ya, sedang menganalisa situasi. Ini seperti ada memori-memori di antara kalian yang ditinggalkan, yang membuatkan dia seperti memikirkan kembali, menganalisa kembali. Sempat bingung teman-teman, apakah keputusannya untuk pergi ya, meninggalkan kamu tidak lama dahulu ya, apakah ini sesuatu yang dia inginkan? Saya menarik energi seseorang yang belakangan ini ya, mulai memikirkan kamu lagi. Kerana dia masih ada perasaan yang begitu menyukai kamu, banyak tentang kamu yang dia suka. Nah, ini kan kartu Nine of Pentacles di tengahnya. Seseorang yang sangat puas dengan kamu, dan kamu ini mungkinnya menepati cita rasanya. Begitu ya. Wow, teman-teman, speaking of someone ya, seseorang yang mungkin ingin kembali, kemunculan kartu Six of Swords. Nah, ini benar ya teman-teman. Kamu dengan dia mungkin juga sempat berpisah, sempat jeda, sempat berjauhan, tetapi ada keinginan seseorang yang memikirkan kembali caranya untuk mendekati kamu lagi. Maka teman-teman, orang ini benar-benar menyukai kamu dan sedang mencari cara untuk kembali ke pangkuanmu. Ada kondisi di mana kalian mungkin sedang berjauhan, ada kondisi di mana dia mungkin sedang traveling, ada kondisi di mana mungkin ya, kalian sudah tidak bertemu untuk suatu jangka waktu yang lama. Tetapi kerana kenyamanan itu dirasakan dengan kamu, maka dia ingin kembali. Oke teman-teman, Five of Pentacles, wow. Teman-teman, orang ini sempat merasakan kehilangan kamu ya. Selama kehilangan kamu, dia perlu memperjuangkan segala sesuatu seorang diri. Maka teman-teman, ini mungkin pemicunya, membuatkan dia merasakan dia tidak perlu berjuang seorang diri lagi dan ingin kembali kepadamu. Teman-teman, beberapa di antara dia di sini ya, mungkin orang yang sangat gigih berusaha untuk memperbaiki situasi keuangannya. Situasi keuangan yang jatuh bangun ya, ataupun mungkin detik ini, di saat kamu mendengarkan readingan ini, dia sedang mengalami kesulitan keuangan.
Nah, mungkin detik ini ya, kerana tidak lagi bersama dengan kamu, maka tidak ada orang yang membantunya. Perlu melakukan segala sesuatu seorang diri. Energi kedua, jikalau kalian sempat berpisah atau sedang jeda, saya menarik energi seseorang yang sebenarnya tidak mahu berpisah dengan kamu dan merasakan begitu sulit banget ya untuk melupakan kamu, untuk move on dari kamu. Nah, ini seperti ada kondisi terpaksa pergi darimu atau kerana kamu pergi meninggalkan dirinya. Nah, teman-teman, ini energi seseorang yang sangat menyukai kamu. Okey, teman-teman, kita lihat di sini ya. Untuk melihatkan readingan ini dengan lebih details lagi, kenapa dia begitu menyukaimu? Kita lihatkan ya. Kenapa dia begitu menyukai kamu saat ini? Mengapa dia kembali mengingati kamu? Kenapa dia begitu menyukaimu saat ini? Wow, teman-teman, Five of Swords. Kerana menurut kartu ini, teman-teman, dia menyadari dia telah mengecewakan kamu. Ada sesuatu yang terjadi, sama ada melibatkan konflik di antara kalian berdua, situasi yang agak tegang, mungkin juga melibatkan kebohongan, pengkhianatan, dan dia menyadari kesilapannya telah membuatkan kamu pergi, telah mengecewakan kamu. Maka daripada kemunculan kartu ini, teman-teman, dia menyadari ini bukan salah kamu, ini adalah salahnya dia. Nah, jikalau dia sedar kesalahan itu datang dari dirinya dan bukan dari kamu, maka wajarlah dia ingin kembali. Teman-teman, kemunculan Five of Swords juga mengindikasikan energi seseorang yang sebenarnya tidak mudah menyerah. Maka teman-teman ya, jikalau ini diletakkan bersebelahan Knight of Pentacles, wow, ini sesuatu yang diinginkan untuk hubungan yang jangka panjang. Maka teman-teman, orang ini orang yang sangat bertanggung jawab untuk kembali memperbaiki situasi kalian, kerana dia menyadari teman-teman, saat ini kamu sedang menjauh, kamu sudah melepaskan koneksi ini, atau teman-teman, dia menyadari kerana dia pernah pergi dari kamu di sini. Sama ada dia yang pergi atau kamu yang pergi, tetapi dengan kondisi yang masih belum menyerah, menyadarkan dia sebenarnya dia sangat menyukai kamu. Ini seperti ada kesedaran yang datang terlambat, perasaan yang disedarkan agak terlambat. Malangnya, ini hanya disedarkan setelah sesuatu terjadi di antara kalian berdua yang melibatkan konflik, yang melibatkan perpisahan, yang mungkin juga melibatkan pertengkaran. Maka teman-teman di sini banyak menyadarkan dia ya, apa yang sudah dia lakukan sehingga membuatkan kamu pergi. Teman-teman, dengan kemunculan Five of Swords, orang ini belum menyerah dengan kamu ya. Wow, teman-teman, sewaktu melakukan readingan ini hari mulai hujan ya. Saya harap bunyinya tidak terlalu bising dan kalian dapat mendengarkan suara saya dengan baik ya. Okey teman-teman, kita lihatkan di sini ya. Apakah kamu juga menyukainya? Ataupun apakah kamu masih menyukainya? Di saat kamu mendengarkan readingan ini, jikalau kurang lebih ya, kamu dapat menebak seseorang ini, kita lihatkan. Apakah kamu masih menyukainya? Apakah kamu juga menyukainya? Seperti apa energi kamu ke dia? Wow, teman-teman, Star. Beberapa di antara kamu, teman-teman ya, sudah pun memaafkan, sudah pun mengikhlaskan. Tetapi beberapa yang lain, wow, ini masih lagi ya, mendengarkan readingan tarot, mendapatkan petunjuk, bimbingan, bertanya-tanya, kerana kamu masih sangat mengharapkan dia. Kamu masih lagi sangat merindukannya, merindukan energinya, merindukan kabar berita dari dia, dan merasakan masih ada harapan untuk kalian bersama. Malahan teman-teman, di saat kamu melakukan sesuatu ya, saya tidak tahu apa yang kamu lakukan ya, selain daripada mendengarkan readingan tarot, kamu mungkin juga teman-teman mendapatkan saranan daripada orang sekitar kamu ya, kerana kamu sebenarnya sangat menginginkan kehadirannya kembali dalam hidupmu. Seperti kamu sangat berharap bahawa orang ini suatu saat nanti akan kembali lagi. Maka teman-teman, beberapa ada yang melepaskan, mengikhlaskan, beberapa yang lain masih lagi merindukan. Okey teman-teman, kita lihat di sini ya. Wow, dengan kemunculan Queen of Wands, saya menarik energi seseorang yang ini bukan sekadar menyukai kamu ya, tetapi tertarik banget sama kamu. Tetapi dia juga menyadari ya, sikap keras hati kamu, keras kepala kamu setelah dia menyakitimu. Kerana kamu sangat value ya, seseorang yang setia. Tetapi apabila kesetiaan itu dikhianati,
Nah, dia menyadari ya, ini bukanlah situasi yang mudah untuk dia membujuk kamu. Kerana sekali dikhianati, kamu akan bersikap keras dan kamu tidak akan mudah menyerah ya, atau berlembut hati untuk menerimanya kembali. Kamu akan sedikit sebanyak memberikan dia pelajaran. Teman-teman, orang ini bukan sekadar menyukai kamu ya, tetapi dengan kemunculan Queen of Wands, orang ini sangat mengagumimu dan dia merasakan kamu orang yang paling cantik, paling tampan ya benar-benar tertarik ke arah kamu. Tetapi dengan kemunculan Queen of Wands, wow teman-teman, beberapa di antara kalian di sini yang menonton ya, mulai mengeraskan hati, mengeraskan kepala, dan seolah-olah tidak mahu memberi ruang kepadanya. Okey teman-teman, apapun situasi kalian, kita cuba lihatkan ya, seperti apa ciri-ciri dia. Seseorang yang sebenarnya sangat menyukai kamu sampailah detik ini. Seperti apa ciri-ciri dia? Seseorang yang sangat menyukai kamu sampailah saat ini. Wow teman-teman, dengan kemunculan target ya, ini seperti sesuatu yang reaching the target ya, yang berarti teman-teman ini mungkin juga sempat menarik energi orang baru. Orang yang baru memasuki hidup kamu, orang yang baru kamu kenali. Seseorang yang seolah-olah berhasil nembak kamu atau kamu berhasil menambat hatinya. Nah, ini sama ada orang baru ataupun orang lama, kamu sesuaikan. Tetapi dengan kemunculan target and precise, saya menarik energi kamu yang sebenarnya kamu tahu siapa yang kamu inginkan. Begitu juga dengan dia. Di saat dia melihat kamu ya, daripada kartu Queen of Wands tadi ya, dia tahu kamu adalah targetnya dia. Dia tahu kamu adalah wanita pria yang diinginkannya. Maka dia menarget kamu, ingin nembak kamu. Maka ini merangkumi energi hubungan baru ataupun hubungan lama ya. Okey teman-teman, kedua-dua energi masuk ke dalam pembacaan kita. Dengan kemunculan wow, access teman-teman ya, ini menarik energi the devil. Teman-teman, dengan kemunculan the devil sudah pasti ya akan ada attachmentnya, energi kemelekatan. Seseorang yang bukan sekadar menyukai kamu, tetapi ini energi yang sangat terobsesi. Jikalau ada obsesi sebesar ini, maka wajarlah dia menarget kamu. Teman-teman, energi seseorang yang sangat menggilai kamu ya, sama ada ini dilakukan dengan ketara ya, dengan menunjukkan cara yang obvious, ataupun dia berpura-pura. Saya menarik energi seseorang beberapa di antara dia ya, mungkin tidak menunjukkan ini, tetapi dalam diam ingin mendapatkan kamu. Teman-teman, orang ini terobsesi banget sama kamu ya. Apabila diletakkan bersebelahan target, nah kamu adalah targetnya dia. Saya menarik energi seseorang yang dalam diam, mungkin ya, sempat memantau kamu dari kejauhan, curi-curi melihat kamu, atau masih memantau kemajuan hidup kamu sampailah saat ini. Jikalau ini menarik energi mantan teman-teman, ini tidak bisa dilepaskan. Energinya agak rumit. Kerana seseorang ini, nah tadi kan saya sempat membaca ya, kartu under the deck ya, Five of Pentacles. Walaupun kamu berhasil pergi, dia masih lagi berjuang untuk pergi meninggalkan kamu. Gagal move on. Gagal memajukan langkahnya ke depan. Maka teman-teman, orang ini masih lagi mungkin ya, menanti kamu. Seperti itu ya, energi kemelekatan. Kita lihat lagi ya. Wow teman-teman, consideration. Apakah detik ini dia sedang mengharapkan sebuah pertimbangan dari kamu? Teman-teman, apabila melihat kartu timbang ini juga ya, nah ini kan sedang kita bacakan ciri-cirinya. Maka mungkin teman-teman, kamu mungkin berdiri dengan seorang judge ya, seorang hakim, seorang peguam cara, pengacara, sesuatu yang ada kaitan dengan law ya, dengan undang-undang teman-teman. Dan saya menarik energi seseorang yang mempunyai kebijaksanaan, pertimbangan yang luar biasa. Pada waktu yang sama teman-teman, dia seperti seolah-olah ingin kamu mempertimbangkan kembali. Ataupun mungkin ya memberi sedikit ruang, kesempatan kepada energi kalian berdua. Kerana apabila kartu Justice ini muncul teman-teman ya, seseorang ini sudah menyesali akan segala kesilapannya. Nah ini kan diletakkan bersebelahan dengan the devil, yang berarti mulai meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruknya. Kerana dia sedar teman-teman, dia sudah salah laku ya, salah bersikap dengan kamu di sini sehingga membuatkan kamu pergi. Maka teman-teman, jikalau dia masih menyukaimu, wow, ini seseorang yang benar-benar ya ingin mencari celah untuk masuk kembali ke dalam hidupmu. Saya tidak tahu apakah kalian berdua sempat memiliki sebuah ikatan pernikahan di sini ya. Apakah kalian sempat bernikah atau merencanakan sebuah
pernikahan, atau ini mungkin juga sempat menarik energi seseorang yang sudah bernikah. Teman-teman, jikalau ditempatkan, diposisikan bersebelahan devil, energinya macam-macam. Nah, ini turut menarik energi third party, cinta sembunyi-sembunyi, hubungan yang rumit. Nah, apatah lagi ada kekuatan untuk menarget kamu ya. Kamu sesuaikan. Teman-teman, ciri-ciri yang lain sekali lagi ya, ini mungkin orang baru yang memasuki hidup kamu, penasaran banget untuk mengetahui, mengenali kamu dengan lebih dalam lagi, dan ada sesuatu tentang kamu yang menarik energinya. Kamu tahu teman-teman, setiap dia memandang kamu ya, dia seolah-olah tergila-gila untuk mengetahui latar belakangmu. Kamu ini siapa? Kamu memiliki sisi yang membuatkan orang lain ingin mengetahui lebih dan lebih tentang dirimu. Ada kenyamanan luar biasa yang dirasakannya. Bersama dengan kamu ya, ada sesuatu yang fun, ada sesuatu yang seru, membuatkan hubungan kalian tidak membosankan, malahan terlihat seperti petualangan cinta. Teman-teman, orang ini orang yang boleh dikatakan ya, walaupun sangat menyukai kamu, dia cuek banget. Orangnya ceroboh. Sengaja tidak menunjukkan yang sebenarnya, dia memang memperhatikan kamu. Dia tidak pernah menunjukkan yang dia benar-benar care ya, tetapi sebenarnya sangat-sangat peduli. Malahan sering memperhatikan kamu. Di sini sahaja teman-teman, sudah muncul ya 3 kartu mayor. The Devil, the Justice, and the Fool. 3 kartu mayor yang mengindikasikan ciri-cirinya telah menggambarkan seseorang yang sangat menyukai kamu sebenarnya berniat untuk menjalankan koneksi hubungan jangka panjang dengan kamu atau sudah cukup lama mengenali dirimu. Seperti yang saya bacakan di awal tadi ya. Okey teman-teman, beberapa di antara dia mungkin baru berpisah dengan pasangannya ya. Kerana di sini ada freedom yang bersebelahan dengan law, yang berkaitan dengan sebuah keterikatan. Maka dia mungkin seorang yang single, seorang janda atau duda, atau baru berpisah dengan pasangannya. Atau mungkin dalam proses perpisahan. Or should I say ya, dalam proses perpisahan yang agak rumit guys. Nah ini kan bersebelahan dengan devil. Segala sesuatu itu eksesif. Terjadi secara berlebihan, memerlukan keupayaan luar biasa untuk membebaskan diri. Maka teman-teman, jika seseorang ini dihadapkan dalam proses perpisahan dengan pasangannya, ini proses perpisahan penceraian yang agak rumit. Nah, sebentar tadi teman-teman saya sudah menjelaskan ya, orang ini dalam diam memperhatikan kamu walaupun terlihat cuek. Nah, ini teman-teman, orang ini sebenarnya memantau kamu dengan sedalam-dalamnya, melihat kamu dari kejauhan, memantau sosial media kamu, memperhatikan kamu walaupun tidak terlihat seperti itu. Kamu tahu mengapa? Kerana ada sesuatu tentang kamu yang membuatkannya begitu penasaran. Nah, apatah lagi teman-teman, jikalau ini cinta baru, orang baru, maka teman-teman sesuatu yang baru itu sudah pasti ya, akan dikejar habis-habisan. Okey teman-teman, saya menarik energi seseorang yang walaupun begitu menyukai kamu, dia seseorang yang selain daripada baru putus dengan orang masa lalunya, pasangannya, dia juga mungkin baru putus dengan kamu. Nah, itu energi ketiga ya. Mungkin juga dia baru putus dengan kamu. Atau teman-teman, ciri-cirinya menunjukkan seseorang yang bukan sekadar cuek, tetapi bukan sekadar cuek ya, tetapi dia adalah orang yang akan membatasi dirinya. Nah, ini kedengaran agak aneh ya. Kalau dia benar-benar menyukai kamu, kamu cuba jawab pertanyaannya. Mengapa dia membatasi diri? Orangnya orang yang ingin melakukan segala sesuatu dengan cepat. Setelah memandang ke arah kamu, melihat kamu, akan bergegas untuk pergi melakukan pekerjaannya. Orang yang akan bergerak begitu cepat ya, jikalau ini ada kaitan dengan pekerjaan. Orang yang agak kurang sabaran dan ingin melakukan pekerjaan dengan cepat-cepat. Tetapi teman-teman, dia juga turut membatasi dirinya. Maka jikalau dia membatasi dirinya untuk mendekati kamu, berhati-hati dalam pergerakannya ke kamu, maka ini menjelaskan kartu tadi ya, mengapa dalam diam dia memperhatikan kamu. Teman-teman, kamu ambil mana yang resonate saja, tetapi menurut saya, setiap kartu ini energinya berkaitan. Teman-teman, beberapa yang lain, teman-teman ya, seseorang yang datang dalam hidup kamu secara tidak terduga. Nah, ini mungkin indikasi orang baru yang sangat menyukaimu. Saya rasa kamu tahu dia siapa, kerana di saat dia melihat kamu, pandangan yang dia berikan, itu sangat tajam. Okey teman-teman, orangnya mungkin seumuran,
orang yang mungkin lebih tua dari kamu, atau jikalau ini menarik energi kamu, maka terpulang kepada kamu ya, sama ada kamu berdealing dengan seseorang yang seumuran, lebih tua, atau jauh lebih muda dari usiamu. Tetapi bagi meringkaskan atau mempermudahkan jelasan ini ya, ini seperti energi dia yang agak seumuran, atau dia memandang kamu teman-teman ya, seseorang yang lebih tua darinya, begitu ya. Teman-teman, orangnya orang yang bijaksana, seseorang yang memiliki mata yang tajam, pandangan yang tajam, memiliki kecerdasan yang tinggi, orangnya mungkin aktif di malam hari. Teman-teman, dengan kemunculan owl ini ya, wisdom ini ya, saya tidak tahu teman-teman, di waktu malam dia sering memikirkan kamu. Kerana pada waktu malam, dia tidak perlu terlalu memikirkan pekerjaannya. Pekerjaannya selesai, harinya selesai, dia mungkin tidak dapat melelapkan matanya. Dan ada kalanya kamu bisa merasakan energinya di saat dia memikirkan kamu. Orang ini tidak tidur awal di waktu malam teman-teman ya. Okey teman-teman, entah siapa di sini ya yang sangat menyukai burung hantu ini teman-teman. Saya tidak tahu apakah kamu yang sangat menyukai owl ini, atau dia adalah seseorang yang sangat menyukai burung ini. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan lagi ya. Kamu pasti ingin tahu ya, kenapa dia terlalu menyukai kamu. Maka kita cari tahu daripada kartu ini pula. Apa yang paling dia suka tentang kamu? Sesuatu yang mungkin kamu juga tidak tahu ya. Apa yang paling dia suka tentang dirimu? Okey teman-teman, ini adalah penilaian dia tentang kamu. Kita lihatkan ya. Wow, the re-evaluation. Teman-teman, beberapa di antara dia mungkin memandang ya, kamu sebagai seorang pelajar yang masih belajar, atau kamu seseorang yang memiliki pendidikan yang cukup tinggi. Teman-teman, sama ada kamu masih lagi belajar, memiliki pendidikan yang cukup tinggi, orang yang terpelajar, menurutnya teman-teman, kamu mempunyai nilai, penilaian, judgement, ataupun pertimbangan ya, yang cukup baik, yang cukup sempurna. Kamu adalah orang yang tidak akan mengejudge tanpa mengevaluasi ya, atau menganalisa sebuah situasi. Teman-teman, dia merasakan kamu adalah orang yang pandai mengambil keputusan. Seseorang yang akan memikirkan segala sesuatu itu sedalam-dalamnya sebelum memutuskan sesuatu. Selain daripada itu ya, dengan gambar ini ya, dia melihat kamu sebagai seseorang yang cukup berilmu pengetahuan. Kamu orangnya cerdas, kamu orangnya pintar, banyak yang kamu tahu. Dan dia seolah-olah ya, daripada kartu ini banyak mempelajari sesuatu darimu. Dan kamu tidak akan pelit ya untuk sharing knowledge bersama dengan dirinya. Mungkin kamu sempat berbicara dengan teman-temanmu, dia sempat mencuri dengar ya perbualan kalian, dan dia merasakan kamu adalah orang yang cukup pintar dan mempunyai pertimbangan yang baik, good judgment ya. Okey teman-teman, kita lihat lagi ya. Entah mengapa teman-teman, di saat dia melihat kamu ya, saya juga merasakan energi yang seperti ada ikatan karma atau ikatan past life dengan kamu di sini. Seperti sedikit deja vu ketika dia memandang kamu, seperti ada situasi di mana kalian pernah bertemu, kalian pernah berbicara, seperti deja vu. Maka di saat dia melihat kamu ya, secara otomatis dia menyukaimu. Apakah mungkin ya kalian berdua terkoneksi di kehidupan masa lalu? Okey teman-teman, dengan kemunculan The Leader, nah ini sudah terlihat daripada perkataannya sendiri. Dia melihat kamu sebagai seseorang yang berjiwa kepimpinan. Kamu seseorang yang pandai untuk mengatur sebuah situasi, menghandle sebuah situasi dengan baik. Walaupun kamu terlihat sangat sibuk. Nah, ini kan ada gambar seseorang yang terlihat seperti seorang chef ya, mungkin ya, seorang waiter, waitress, saya tidak tahu teman-teman ya, tidak tertakluk kepada janda, seorang pengusaha, mungkin seorang peniaga. Dan walaupun dalam kesibukanmu, nah ini kan ada seorang anak di sini teman-teman, maka mungkin sempat menarik energi seorang janda atau duda ya, terpulang bagaimana dia melihat kamu. Sama ada kamu yang seorang janda atau duda, atau dia seorang janda atau duda. Tetapi walaupun dalam kesibukanmu, kamu masih lagi mengawasi anak kamu dengan baik. Teman-teman, selalunya ya, apabila kita sibuk sangat dengan handphone ya, dengan HP ini ya, kita akan terdistraksi. Tetapi menurut gambar ini ya, kamu lihat ya, walaupun pria ini sibuk dengan HP-nya, dia tetap memantau anaknya,
tetap ada eye contact ya, di mana memberikan gambaran kepada dia bahawa kamu orang yang cukup bertanggungjawab. Kamu orang yang sangat berwibawa. Dalam kesibukan seharianmu, kamu akan melakukan segala sesuatu dengan penuh tanggungjawab. Tidak ada satu hal lain pun yang bisa mendistraksi fokus kamu di sini. Dalam kesibukan seharian kamu, kamu tetap menjalankan tanggungjawab kamu dengan baik. Menjaga anak kamu, memprioritaskan anak kamu. Jikalau ini menarik energi single, kamu yang tidak memiliki anak, teman-teman, dia sangat suka dengan cara kamu mengendalikan kesibukanmu. Dalam kesibukan kamu seharian, kamu bisa mengatur, masih lagi mengendalikan semuanya dengan baik. Maka teman-teman, dia merasakan kamu ini orang yang berstandard tinggi ya, mempunyai kelas. Nah, seperti itu ya. Oke teman-teman, kita lihat lagi hal apa yang paling dia suka tentang kamu. Wow, teman-teman, the achievement. Teman-teman, dia melihat kamu sebagai dunianya dia. Dia melihat kamu sebagai seseorang yang sudah berhasil, sudah berjaya, dan telah menemukan kebahagiaan sejati. Teman-teman, kamu benar-benar dijadikan panutan olehnya. Melihat ke arah kartu ini, teman-teman, seperti ada situasi di mana dia mungkin single, melihat kamu yang sudah ada pasangannya, kamu yang mungkin sudah ada pasangan sah kamu sendiri, atau mungkin ada pasangan kekasih ya, membuatkan dia mungkin melihat kamu sebagai kamu ini sangat bahagia. Seperti ingin menjadi bahagian daripada duniamu. Teman-teman, kamu sesuaikan ya, jikalau ini energi saling single, di saat dia melihat kamu dengan orang lain contohnya, dia benar-benar ingin memasuki ke dalam duniamu. Kerana dia benar-benar ingin menjadi bagian daripada hidup kamu. Kamu ini seperti melengkapi dunianya dia. Ada keunikan di saat dia memandang kamu. Kamu seperti orang yang berhasil mendapatkan apapun yang kamu inginkan. Dan dia juga sempat merasakan orang ramai, orang banyak akan mendekati kamu kerana mereka begitu nyaman denganmu. Kamu bisa beradaptasi dengan baik, dan ini membuatkan dia seperti merasakan sebuah ketertarikan magnet ya, yang menariknya untuk mendekati kamu. Maka dia memantau kamu dari kejauhan, melihat kamu ya sedang berbual dengan pasangan ataupun kawan-kawan kamu ya, dan dia seperti ingin menjadi bagian daripada hidupmu, ingin memasuki hidupmu. Kita lihat lagi teman-teman, apa yang paling dia suka tentang kamu. Nah, ini berbicara mengenai kamu yang sangat berkemampuan untuk beradaptasi. Teman-teman, dia melihat kamu orang yang sangat balance, orang yang sangat fleksibel. Dia juga mungkin sangat menyukai kamu ya, kerana kamu memiliki rutinitas yang sangat sihat. Sama ada kamu suka pergi ke yoga, bermeditasi, pergi ke gym, berolahraga, kamu menjalankan kehidupan yang sangat aktif. Maka teman-teman, dengan gaya hidup yang aktif seperti ini, akan secara otomatis menarik energi yang lebih positif lagi. Jikalau kamu orang yang sangat suka bersenam, teman-teman, percayalah, ini secara otomatis akan merilis energi-energi yang positif yang akan bisa menarik lawan jenis yang lain dengan mudah. Teman-teman, mungkin kalian berdua memiliki ya persamaan dari segi suka bersenam, suka pergi ke gym ya, maka ini sangat menarik perhatiannya dia. Menurutnya mungkin ya, jikalau kamu di sini mungkin seumuran atau lebih tua ya, tetapi kondisi fisikmu, wow, ini masih lagi mantap ya guys. Dia merasakan kamu ini pandai menjaga penampilan, masih lagi awet muda, dan masih lagi bisa menarik perhatian lawan jenis yang lain, baik yang lebih muda dari kamu ataupun yang lebih tua. Nah ini teman-teman ya, sisi penampilan kamu, karakter kamu yang sangat fleksibel, dan juga sikap kamu yang sangat penyabar. Teman-teman, dia sangat menyukai kelembutan kamu, your flexibility, dan juga sikap kamu yang sangat sabar. Kita lihat lagi di sini teman-teman, wow, selain daripada itu, dia juga melihat kamu seseorang yang sangat menyukai sesuatu yang menantang. Wow, ini benar-benar menantang ya, penilaiannya dia, menantang segala sesuatu yang dia pikirkan tentang kamu. Teman-teman, dia melihat kamu sebagai seorang yang sangat berani. Berani untuk berhadapan dengan apa situasi sekalipun. Dan kamu orang yang sangat berdisiplin dan tahu bagaimana untuk menahan diri. Seperti ada persamaan dengan dirinya. Ada kalanya, walaupun kamu menyukainya, dia menyukai kamu, masing-masing akan membatasi diri dan cuba mengontrol diri. Maka teman-teman, di saat dia melihatkan persamaan ini, dia merasakan kamu ini seperti bagian daripada jiwanya. Seolah-olah kamu ini soulmate-nya dia. Teman-teman, dengan kemunculan The Courageous, wow, saya boleh pastikan teman-teman, orang ini bukan sekadar menyukai kamu ya, tetapi
sangat-sangat menyukaimu. Ini ketertarikan ya, kekuatan dari segi ketertarikan ya, kekuatan dari segi cinta. Benar-benar tertarik banget sama kamu. Okey teman-teman, selain daripada itu, nah ini mudah ya, the beauty. Dia merasa kamu adalah seorang wanita yang sangat lembut, sangat cantik. Jikalau kamu seorang pria yang menonton, dia melihat kamu seseorang yang pandai menghias diri. Selalunya para wanita sahaja teman-teman ya yang akan mencantikkan diri mereka, tetapi zaman sekarang pria juga pandai menampilkan ciri-ciri yang menarik teman-teman ya. Dia melihat kamu seorang yang sangat rapi, orang yang sangat bersih, seseorang yang berbau wangi, pandai menambat hati dari segi penampilan kamu ya. Teman-teman, jikalau kamu kelihatan bersih, berbau wangi, maka sudah pastilah ya kamu akan menjadi sebuah magnet baginya. Maka di sini teman-teman, saya menarik energi seseorang yang ini vice versa ya, tertarik dengan kamu, kamu juga tertarik dengannya. Wow, ini seperti kecantikan, ketampanan kamu yang cukup luar biasa. Mengapa ya teman-teman, di saat saya melihat ke arah kartu The Beauty ini, seolah-olah saya merasakan kalian yang menonton ini ya, para wanita benar-benar cantik dan para pria benar-benar tampan ya, pandai menjaga penampilan. Ataupun jangan terkejut jikalau kalian adalah para pria yang menonton, mungkin penampilan kamu menurut kamu agak sederhana. Malahan kamu terlihat biasa-biasa saja. But guys, when you try a little less harder, yang berarti kamu tidak terlalu mencuba. Tidak terlalu mencuba untuk mengimpresi ya, membuatkan orang lain terkesan dengan kamu. Penampilan kamu yang simple itulah yang kamu menurut kamu adalah kelemahan kamu ya, merupakan kekuatan kamu yang sebenarnya. If ya teman-teman, jikalau kamu adalah pria yang merasakan diri kamu cukup ringkas, cukup simple, teman-teman, ini yang menambat hatinya. Kerana kamu tidak terlalu mencuba sedaya upaya untuk memenangkan hati orang lain, untuk mendapatkan validasi. Maka teman-teman, ada kalanya kita tidak perlu terlalu mencuba. Kerana jikalau kita terlalu mencuba memperbaiki penampilan kita, itu lebih kelihatan terlihat seperti terdesak, membutuhkan validasi daripada orang lain. Maka jikalau menurut kamu hanyalah simple-simple sahaja, nah sesuatu yang menurutmu merupakan kelemahanmu. Tetapi baginya itulah kekuatan kamu. Kamu yang kelihatan simple, kamu yang kelihatan rapi, itu yang memikat hatinya. Nah ini teman-teman ya, dari kartu beauty ini. Teman-teman, mungkin juga beberapa di antara kamu pandai mendandan diri ya, mencantikkan diri, mentampankan diri, begitu ya. Okey teman-teman, kita lihat lagi apa yang paling dia suka tentang kamu. Teman-teman, dia sangat suka kamu yang seolah-olah ada kalanya, nah I wouldn't say jual mahal ya, tetapi kamu yang kurang memberikan perhatian. Kamu yang sangat terobsesi dengan dirimu sendiri. Di saat dia memperhatikan kamu seolah-olah sudah pun masuk ya ke dalam duniamu sendiri. Seolah-olah you never notice someone is watching you. Kamu tidak perasan ya ada orang yang memerhatikan kamu, ada orang yang sedang melihat ke arah kamu, kerana kamu sudah masuk ke dalam duniamu sendiri. Kemunculan kartu The Seeker, kamu adalah seorang yang mencari dan mencari lagi, memperbaiki dan memperbaiki lagi. Kerana menurut kamu ini mungkin ya belum cukup pintar, belum cukup belajar akan sesuatu, maka kamu akan senantiasa mencari tahu dan memperbaiki pengetahuanmu. Nah di sini teman-teman, apabila dia melihat kamu yang terlalu asyik ya, ataupun terlalu khusyuk membaca atau melakukan sesuatu tanpa menyedari yang dia sedang melihat kamu, nah ini kelihatan begitu comel ya, begitu menambat hati. Dia yang memperhatikan kamu, padahal kamu langsung tidak memandang ke arahnya. Sibuk dengan apapun yang kamu lakukan, mungkin sedang membaca dari HP, melakukan kerja kamu sendiri. Membuatkan dia merasakan ada sesuatu yang unik tentang kamu. Kamu orang yang penuh dengan sikap ingin tahu, memperbaiki diri, introspeksi diri, sehingga kamu langsung tidak melihat orang lain yang tertarik kepada kamu sedang memandang ke arahmu. Nah begitu. Wow, panjang lebar untuk saya jelaskan ya. Maka teman-teman, jikalau kamu, nah sekali lagi ya, ini sisi yang tidak terlalu mencuba. Tidak terlalu mencuba untuk mendapatkan perhatian orang lain. Apabila kamu tidak terlalu mencuba, percayalah perhatian yang akan kamu dapatkan. Bahkan teman-teman, orang yang ingin mendapatkan perhatian juga, tidak semestinya mereka akan mendapatkan perhatian itu. Tetapi kamu walaupun tanpa mencuba, sudah mendapatkan perhatiannya.
ada sesuatu tentang kamu yang membuatkan dia sangat suka akan dirimu dan ingin masuk ke dalam duniamu. Teman-teman, sesuatu yang menurutnya tidak terlihat pada sesiapa. Nah, begitu ya. Seperti ada sisi penasarannya yang cukup kuat. Kamu yang bisa seperti mencetuskan perasaan penasaran daripada orang lain terhadap dirimu. Nah, begitu ya. Okey teman-teman, zodiak terkuat yang terlihat di bacaan kita hari ini lebih didominasikan dengan zodiak Libra, Aquarius, Capricorn, Scorpio, Aries. Capricorn sangat kuat di sini teman-teman ya. Sagittarius, Leo dan juga Taurus. Teman-teman, zodiak yang mendampingi zodiak-zodiak ini datangnya daripada Aquarius, Virgo, Pisces, Virgo sekali lagi, Scorpio, Aquarius dan juga Leo. Okey teman-teman, kita lihatkan zodiak yang lainnya ya. Apakah mungkin ini akan menarik zodiak kalian berdua? Kita lihatkan. Okey teman-teman, di sini ada zodiak Taurus. Taurus yang berdampingan dengan Virgo ya. Virgo Gemini, Gemini Virgo, Gemini Leo, Leo Gemini, Leo Libra, Libra Leo, Libra Scorpio, Scorpio Libra, Scorpio Aquarius, Aquarius Scorpio. Seperti itu ya. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan lagi. Dari hal yang paling dia sukai tentangmu, apa yang diam-diam dia harapkan darimu? Teman-teman, berdasarkan sesuatu yang dia sangat suka tentang kamu ya, dalam diam, apa yang dia harapkan darimu? Jikalau orang ini terlihat cuek, membatasi diri, padahal sangat menyukai kamu, maka kita lihatkan, dalam diam-diam, apa yang paling dia harapkan dari koneksi ini? Release your ex. Nah, ini teman-teman mungkin menjelaskan kartu tadi ya. Nah, kartu ini. Teman-teman, jikalau dia adalah orang baru yang sempat melihat kamu dengan orang lain, sama ada dengan pasangan sah kamu, kekasih kamu, gebetan kamu, you name it. Dia seolah-olah ingin memasuki ke dalam duniamu. Maka apa yang dia harapkan? Dalam diam-diam kelihatan cuek, padahal memerhatikan kamu. Maka teman-teman, jikalau dia merasakan you have somebody, dia benar-benar ingin kamu merilis orang itu. Mengharapkan kamu dan orang itu tidak akan berhasil dan dia akan sempat memasuki ke dalam hidupmu. Teman-teman, dia tidak akan bisa memasuki hidup kamu jikalau kamu masih lagi memiliki orang lain. Seperti itu ya. Kita lihat lagi. Express your love. Wah, teman-teman, dia benar-benar sebenarnya tidak mahu berterusan bersikap cuek. Sebenarnya ada keinginan yang kuat untuk berkomunikasi dengan kamu. Cuman mungkin teman-teman kerana ada orang lain di sampingmu ataupun mungkin waktu itu tidak tepat ya. Setiap kali dia melihat kamu, mungkin kamu bersama dengan rakan-rakanmu atau kamu tidak seorang diri ya, membuatkan dia merasakan kesulitan untuk mengekspresikan cintanya kepada kamu. Maka teman-teman, orang ini mempunyai keinginan yang cukup kuat untuk mendekati kamu dengan lebih dekat lagi dan mengekspresikan cintanya. Wow teman-teman, sampailah saat ini ya, di saat kamu mendengarkan readingan ini, dia masih lagi mempunyai perasaan yang sangat romantis terhadapmu. Sering melamunkan kamu, memikirkan cara bagaimana untuk mendekati kamu. Nah ini teman-teman, seseorang yang mungkin menggunakan cara-cara tertentu untuk mendekati kamu sebentar lagi. Kerana dia masih lagi meminatimu. Nah teman-teman, this could be the one. Kerana jauh di dalam hatinya. Nah ini bukan sekadar berbicara ya, mengenai seseorang yang ingin masuk ke dalam duniamu. Tetapi dia yakin dan pasti, kamu adalah sosok yang tepat itu. Ini ada gambar seorang pria ya, yang memegang tangan seorang wanita ini atau sedang menyarungkan cincin. Saya tidak pasti teman-temannya kerana gambarnya tidak jelas. Tetapi teman-teman, pria ini sedang memegang tangan wanita ini. Saya menangkap gambaran seolah-olah ini menunjukkan keyakinannya dia untuk memberitahu kamu, kamu adalah orang yang ditunggu, kamu adalah orang yang dicari selama ini. Okey teman-teman, kita beralih pula kepada kartu yang terakhir ya. Teman-teman, seseorang ini sangat menyukaimu. Seperti apa bisikan terdalam hatinya ke kamu saat ini?
Apakah mungkin ada ungkapan-ungkapan yang tidak pernah dia ungkapkan ya? Mungkin ada kata-kata yang tidak pernah dia luahkan, kita dengarkan melalui kartu-kartu pesan ini. Apa yang sebenarnya terbuku di dalam hatinya dia? You have stopped fighting for me. Wow, teman-teman, dia merasakan kamu seperti mulai hilang minat, mulai tidak lagi memperhatikannya atau merasakan kamu tidak lagi memperjuangkan dia. Nah, ini jikalau seseorang yang menyukai kamu sudah pun mendapatkan respon kamu mungkin sempat mengekspresikan yang kamu juga suka, tetapi teman-teman, dia dapat merasakan energimu yang tidak lagi memperjuangkan dia. Nah, teman-teman, ini pesan yang tidak akan resonate ya dengan situasi semua orang. Kalian hanya perlu ambil yang resonate sahaja. Who said that I'm going away forever? Nothing is definite. Teman-teman, siapa bilang yang dia akan pergi untuk selama-lamanya? Dia tidak akan menghilang untuk selama-lamanya. Dia juga tidak akan membatasi diri untuk selama-lamanya. Dia akan kembali lagi. Do you know that I'm so into you? Apakah sehinggalah saat ini kamu masih belum clear, belum jelas bahawa dia benar-benar so into you? Nah, bagaimana untuk terjemahkan ini ya? Ini seperti terobsesi. Energi kartu The Devil tadi. Benar-benar ingin memiliki kamu dan benar-benar ingin menjadikan kamu miliknya dia. Maka ini energi terobsesi, teman-teman ya. Apakah kamu tidak menyadari cintanya kepada kamu sedalam ini? Kita lihat lagi ya. Please don't cut off this relationship. Nah, ini mungkin ya, ada gambar gunting tadi, teman-teman. Apakah mungkin dia sempat merasakan semakin ke sini, kamu bukan malahan semakin pergi ya, tetapi kamu telah memutuskan all forms of communication, atau mungkin ya, mematikan komunikasi, memutuskan hubungan dengan dirinya. Maka teman-teman, dia seolah-olah memohon kamu supaya jangan mematikan atau memutuskan koneksi ini dengan dirinya. Dia ingin melihat kamu lagi. Jangan bersembunyi, jangan membatasi diri. Pergilah di tempat-tempat di mana dia sering melihat kamu kerana dia sedang merindukan energimu. Nah, begitu ya. Itu yang saya rasakan di hati. I will fight till the end for you. Nah, ini teman-teman, seseorang yang seperti saya katakan tadi ya, belum menyerah, tidak mudah menyerah dan tidak akan menyerah. I will fight till the end for you. Dia akan berjuang habis-habisan untuk kamu di sini. Jikalau kamu yang berhasil move on, kamu yang berhasil pergi, kamu yang mulai hilang minat, dia akan tetap memperjuangkan kamu ke depannya. I telepathically tries to connect with you daily. Hampir setiap hari, teman-teman. Mencari cara untuk terkoneksi kembali denganmu secara telepati. Mungkin kamu ya, mungkin beberapa di antara kalian yang menonton sempat merasakan energinya. Kerana orang ini akan bertelepati dengan kamu hampir setiap hari. Okey teman-teman, ini adalah energinya seseorang yang sangat menyukaimu. Kita lihatkan dari huruf-huruf nama ini ya, siapa dia. Okey teman-teman, hari ini saya akan singkirkan bahagian belakang pula ya. Kita ambil sisanya. Baik teman-teman, di sini terlihat huruf B, X, R, G, H, N, K, L, I, Y, C, Q, W, Z, U, D, M, S, W. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu buat bacaan hari ini dan ingin saya sampaikan bahawa hal yang paling membuatnya menyukai kamu adalah dia merasa telah bertemu dengan seseorang yang bisa terhubung dengannya. Menurut saya, ini sangat istimewa dan tidak boleh dianggap remeh. Dia tahu kamu sangat special baginya ketika hari-harinya tidak menyenangkan tanpa kehadiranmu. Selalu menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya. And I will see you guys on my next reading. Bye. Take good care.